Halo sahabat Mechanical Engineering, selamat berjumpa dengan Gusti Mechanical Channel. Channel ini sifatnya hanya sharing saja yang memuat materi dasar tentang Mechanical Engineering yang nantinya sahabat akan dapatkan di bangku kuliah. Harapannya semoga channel ini bermanfaat untuk para sahabat semua. Namun sebelum ke materi, dimohonkan bantuan sahabat-sahabat semua untuk melakukan subscribe, share, dan like, serta jangan lupa mengaktifkan tanda lonceng sehingga para sahabat semua akan mendapatkan notifikasi video baru dari channel ini. Oke, selanjutnya mari kita bahas bab 7 mengenai gambar pandangan tunggal. Ya. Nah, apa yang disebut dengan gambar pandangan tunggal? Ya. Nah, di sini gambar pandangan tunggal yaitu gambar proyeksi suatu benda yang hanya dibuat dengan satu buah gambar saja. Ya, jadi gambar proyeksi suatu benda itu direpresentasikan ke dalam satu buah gambar saja. Nah, itulah yang disebut dengan gambar pandangan tunggal. Nah, gambar pandangan tunggal ini sering disebut dengan gambar pictorial, yang asal katanya adalah picture. Ya, jadi kalau Anda sering melihat gambar hasil pemotretan, nah itulah yang disebut dengan picture. Nah, itulah yang disebut dengan gambar pandangan tunggal. Ya, itu salah satu contohnya. Contohnya itu adalah ini. Jadi ada sebuah benda yang ingin kita gambar pandangan tunggalnya atau gambar pictorialnya. Maka untuk membuat proyeksi atau gambar teknik dari benda ini merupakan gambar pandangan tunggal, maka proyeksi-proyeksi yang bisa kita gunakan untuk membuat gambar pandangan tunggal dari benda ini itu adalah yang pertama adalah perspektif, ya, atau proyeksi sentral. Jadi untuk membuat gambar pandangan tunggal dari benda ini kita bisa menggunakan perspektif atau proyeksi sentral. Nah, proyeksi yang kedua yang bisa kita gunakan untuk membuat gambar pandangan tunggal yaitu adalah proyeksi miring. Ya, ingat proyeksi miring ini adalah anak atau keturunan dari proyeksi sejajar. Ya, kemudian proyeksi yang ketiga yang bisa kita gunakan untuk membuat gambar pandangan tunggal yaitu proyeksi aksonometris. Jadi, kalau Anda nanti disuruh membuat gambar pandangan tunggal atau proyeksi gambar pandangan tunggal, maka proyeksi-proyeksi yang bisa digunakan itu adalah proyeksi sentral atau perspektif, kemudian proyeksi miring, kemudian proyeksi aksonometris. Proyeksi yang lain tidak bisa digunakan. Nah, hasil daripada gambar pandangan tunggal yang menggunakan proyeksi ketiganya ini itu adalah bisa dilihat seperti ini. Jadi ini adalah merupakan gambar pandangan tunggal atau proyeksi gambar pandangan tunggal atau single view dari benda ini menggunakan perspektif atau miring atau aksonometris. Nah, kalau pada gambar ini
ini adalah menggunakan proyeksi aksonometris. Ya, proyeksi miring. Ini adalah hasil dari proyeksi miring yang melukiskan atau memproyeksikan benda ini menjadi gambar pandangan tunggal. Oke, selanjutnya mari kita bahas mengenai perspektif. Ya, tadi dikatakan bahwa perspektif itu ada yang namanya perspektif linier, ada perspektif aerial. Nah, yang akan kita bahas di sini adalah perspektif linier, yang kemudian dibagi-bagi lagi menjadi perspektif 1 titik, 2 titik, dan 3 titik. Nah, bagaimana cara membuat perspektif 1 titik dulu? Ya, bagaimana cara membuat gambar pandangan tunggal dengan perspektif 1 titik. Ya, tuh. Nah, yang pertama yang Anda lakukan yaitu adalah membuat garis horizon dulu. Ya, membuat garis horizon, kemudian pada garis horizon kita tentukan titik mata pengamatnya atau VP-nya di sini. Ya, itu. Nah, di sini dicontohkan bahwa kita akan membuat sebuah balok, ya, sebuah balok. Itu. Nah, untuk membuat gambar pandangan tunggal dari sebuah balok menggunakan perspektif 1 titik, nah kita perlu yang namanya gambar guiding atau gambar penuntun dulu. Nah, untuk perspektif 1 titik kita membutuhkan sebuah gambar yang berbentuk bidang di sini. Ya, bidang 2 dimensi, ya, bidang 2 dimensi. Yaitu sumbu X dan sumbu Y. Jadi ini ya, 2 dimensi. Jadi kita buat sebuah gambar bidang yang merupakan salah satu sisi dari balok tersebut. Nah, inilah yang kita sebut sebagai gambar penuntun. Ya. Jadi pada perspektif 1 titik kita membutuhkan gambar penuntun berupa bidang atau 2 dimensi. Nah, setelah kita membuat horizon, kemudian membuat titik dari mata pengamat, kemudian kita buat gambar penuntunnya. Nah, selanjutnya adalah kita membuat yang namanya garis-garis proyeksi. Ya, ini garis-garis proyeksi. Nah, kita tarik garis proyeksi dari sudut-sudut gambar penuntunnya ini menuju ke titik mata pengamat. Ya, ke titik mata pengamat di sini. Kita tarik garisnya. Ya, kita tarik garisnya tipis-tipis saja. Nah, kemudian setelah kita menarik garis proyeksinya, kemudian langkah berikutnya adalah mengestimasi berapa panjang ke belakangnya ini. Ya, di sini disebut dengan kedalamannya. Ya, berapa kedalamannya di sini? Apakah sampai di sini? Apakah sampai di sini? Apakah sampai di sini? Apakah sampai di sini? Nah, garis ini kita buat itu harus sejajar dengan sumbu X, ya, atau yang sumbu vertikal. Jadi ini adalah garis vertikal, maka dia harus sejajar dengan sumbu vertikal dari gambar penuntun di sini. Ya, tuh. Ini bomnya sampai di sini. Nah, dari titik potong antara garis vertikal ini dengan garis proyeksi, itu kemudian kita buat garis yang horizon, yang tentu sejajar dengan sumbu horizon atau sumbu datar atau sumbu X dari
gambar penuntun. Jadi itu. Nih. Nah, setelah kita membuat garis-garis yang sejajar dengan sumbu-sumbu daripada gambar penuntun, ya ini vertikal sejajar dengan sumbu vertikal dari gambar penuntun, yang ini juga yang horizon juga sejajar dengan ini. Ya, ini. Nah, inilah gambar balok yang kita buat dengan perspektif satu titik. Ya. Jadi gambar balok yang merupakan gambar pandangan tunggal dengan menggunakan perspektif satu titik. Inilah hasilnya, inilah penampakannya. Nah, di dalam membuat perspektif satu titik, posisi gambar itu bebas. Ya, jadi posisi gambar itu bebas, itu bisa berada di atas horizon, pas di horizon, atau di bawah horizon, atau agak ke kiri, pas tengah-tengah, atau agak ke kanan. Nah, inilah penampakan-penampakan dari gambar dengan posisi gambar yang berbeda-beda. Ini adalah gambar perspektif satu titik. Ini sama semua. Ini adalah gambar perspektif satu titik. Tetapi karena posisi gambarnya itu berbeda-beda, maka penampakannya juga akan berbeda. Demikian pembahasan materi untuk kali ini. Jika para sahabat ada komentar, pertanyaan, saran atau ide, silakan ditulis di kolom komentar di bawah. Diucapkan terima kasih banyak untuk sahabat semua. Sampai bertemu kembali pada video selanjutnya.